أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة هي السلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسول الذي لا نبي ولا رسول بعده. Yang saya hormati para asatid wa asatidah, yang saya hormati Ketua DKM berikut dengan sivitas jajarannya, umumnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Ribuan orang terbaring sakit di rumah sakit, sementara kita masih punya kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kenikmatan yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri secara bersamaan. Yang pertama adalah nikmat iman. Jemaah dimuliakan Allah, kalau boleh kita katakan bahwa kalaupun orang datang bertransaksi dengan kita, dia tawarkan apa saja untuk menggadaikan keimanan kita, pasti kita tidak mau. Karena iman menjadi satu-satunya prasyarat kita boleh dan tidaknya masuk surga. 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar kita berinfak tanpa iman tertolak di mata Allah. Ibadah sedikit, berbuat kebaikan sedikit, banyak, tanpa iman tertolak di hadapan Allah. Bahkan dalam Quran surah Al-Bayyinah, selain orang yang beriman, yang lain masuk neraka. Maka iman menjadi prasyarat mutlak kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anggapan semua orang boleh masuk surga, yang penting dia berbuat baik, oh sebentar dulu. Karena Allah memberikan satu prasyarat mutlak. Mereka yang masuk dalam surganya Allah, yakni mereka yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yakni nikmat sehat. Bapak dan Ibu, subhanallah, berapa ratus juta orang di dunia ini ya menginginkan seperti kita, datang ke masjid, sholat, puasa, apalagi tahajud, dengar kajian, menuntut ilmu, namun kemudian dibatasi dengan kesehatannya. Tidak bisa kayak kita. Orang yang sehat mendapatkan banyak sekali fadilah, keutamaan dalam hidupnya. Orang yang sehat bisa berdiri tegak, bisa melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat dengan witirnya, lanjut dengan sholat tahajudnya, bisa puasa dari pagi sampai sore hari. Sementara orang yang tidak punya kesehatan seperti kita, dalam tanda kutip, tidak mampu berpuasa sebagaimana yang kita kerjakan, tidak mampu sholat sebagaimana kita kerjakan. Betul, dia masih bisa sholat dalam keadaan duduk, dia masih bisa sholat dalam keadaan berbaring, tapi kemudian jemaah dimuliakan Allah, sebaik-baik kita adalah yakni qamah, berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam urusan sholat. Maka sholat duduk, sholat berbaring itu bagian dari keringanan. Tapi kalau kita sehat, tidak boleh sholat sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini Allah berikan kenikmatan itu. Maka kata para ulama, bersyukur itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, yakni kita ucapkan dengan lisan kita syukur, alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah berikan sama kita. Hari ini kita masih bisa bangun pagi, masih sehat, semua itu kita ucapkan dengan lisan kita.
Kemudian kita harus yakini itu dalam hati kita, bahwa segala kenikmatan yang Allah berikan semata-mata kita tidak punya daya untuk menggapai itu. Kalau bukan Allah kasihan sama kita. Allah kalau mau kita sakit, sisa katakan kun fayakun, sakit fulan sampai besok setahun, 2 tahun dan seterusnya. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah berikan kesempatan kenikmatan ini kepada kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengingat bahwa ada banyak pesan yang Allah sebutkan terkait dengan kenikmatan ini di dalam Al-Quran. Yang sudah sering kita baca, yang sudah sering kita hafal adalah kalimat Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Apa yang melatar belakangi ucapan Allah ini? Bahwa ternyata begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah nanya sama kita, nikmat mana lagi bentuknya yang kalian dustakan? Nikmat mana lagi bentuknya yang kalian tidak mau syukuri? Padahal bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan pahala buat kita. Subhanallah, kasih sayang Allah begitu luar biasa kepada kita sekalian. Dan yang terakhir, rasa syukur itu jamaah dimuliakan Allah, harus kita wujud nyatakan dalam bentuk perilaku ibadah kita kepada Allah. Kata para ulama, ini puncaknya. Jadi rasa syukur kita jawab dengan apa? Dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan infak dan amal-amal ibadah yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita berdialog, berdiskusi, bertatap muka terkait dengan tema kita, yakni kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Sengaja ini diangkat untuk mengingatkan pribadi dan jamaah sekalian, karena kata para ulama, syahrul Ramadan syahrul Quran. Jika kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, relevansi antara Ramadan dengan Quran begitu luar biasa. Sampai-sampai jamaah bahkan secara sadar tak sadar, tanggal 1 Ramadan menjadi hal yang begitu luar biasa ketertarikan kita dengan Al-Quran. Sampai-sampai 1 Ramadan alias hari ini kita sahur, dan ba'da subuh kita tilawah, masuk waktu syuruk, selesai waktu syuruk kita tilawah, pulang istirahat sebentar, sebelum zuhur kita tilawah, ba'da zuhur kita tilawah, sebelum asar kita tilawah, setelah asar kita tilawah hingga isya dan tarawih berikutnya. Kata para ulama mengomentari soal perasaan ini dengan kemudian mengatakan, itulah keberkahan dari Ramadan. Ketertarikan dengan Al-Quran begitu luar biasa, hingga terkadang kita tidak sadar, ternyata di hari pertama, hari kedua, hari ketiga Ramadan kita bisa menyelesaikan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, 6 juz, bahkan ada menyelesaikan 10 juz dalam satu harinya, walaupun itu setelahnya berkurang di pertengahan Ramadan. Begitu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita korek-korek dalil dalam Al-Quran, kenapa bisa begitu? Kenapa getaran hati kita di bulan Ramadan terhadap Al-Quran begitu luar biasa? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Quran dengan Ramadan sepaket memang. Al-Fakir meyakini bahwa tidak ada satupun perencanaan yang Allah buat melainkan besar fadilahnya. Tidak mungkin tanpa sebab Allah turunkan Al-Quran di Ramadan. Tidak mungkin tanpa sebab bahwa Allah turunkan pertama kali kalimat Iqra di bulan Ramadan. Belum lama ini saya juga ikut kajian bersama salah satu guru kami di Libya. Beliau kemudian mengatakan, ikhwani fillah, tahukah antum bahwa apa hubungannya Iqra dengan Ramadan?
Kata beliau, ternyata kalimat Iqra disampaikan di dalam bulan Ramadan agar menjadi spirit bagi kaum muslimin. Ramadan datang itu baca. Baca apa? Baca Quran, tadabbur Quran. Karena kalimat Iqra sudah diteliti para ilmuwan, maknanya bukan cuma baca doang, tapi Iqra bisa membaca, Iqra bisa mempelajari, Iqra bisa meneliti, Iqra bisa mentadaburi, dan lain-lain. Maka spirit Islam begitu luar biasa di Ramadan ketika bicara Iqra, sebagaimana yang diturunkan di dalam bulan Ramadan. Tidak sampai di situ jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Kita sudah hafal, kita sering baca masyhur ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat-ayat dalam Quran bukan tanpa makna. Bahkan ketika kita bicara kenapa Allah gandengkan kalimat ini dengan kalimat ini, kalimat itu dengan kalimat itu, bukan tanpa makna dalam Quran. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertegas kepada kita beberapa hari yang ditentukan di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dikuatkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan atas setiap petunjuk yang Allah sampaikan. Wal furqan, beda antara yang hak dan yang batil. Pertama, jemaah dimuliakan Allah, petunjuk. Tidak perlu kita jauh-jauh nyari referensi. Quran ini luar biasa. Di beberapa kampus itu sudah ditentukan. Dulu-dulu kami penelitian, kalau masukkan Quran di bab awalnya, itu mereka nolak, karena mengatakan Al-Quran bukan sebagai referensi utama. Tapi saat ini subhanallah, dengan begitu banyak kekuatan dan kebenaran yang mereka temukan di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi khabar sidik, yakni sumber referensi utama bagi siapa yang ingin menggali makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Memberikan hidayah begitu luar biasa kepada orang selain kita, umat muslimin dan muslimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan Al-Quran menjadi pembeda. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kuatkan keyakinan kita di Ramadan bahwa Al-Quran menjadi sumber referensi utama dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Kita mau cari hal-hal ketika kita punya masalah, buka Quran. Jangankan masalah-masalah sepele ya. Umar bin Khattab itu masalahnya keimanan, Pak. Ketika dengar orang baca Quran dapat hidayah. Urusan keimanan ini berat, Pak. Tapi dengan Quran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lurus perjalanannya. Kita tahu bahwa Arab sebelum datangnya Islam, subhanallah, jahiliyahnya luar biasa. Datang Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka, luruslah hidupnya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dari sini tidak lagi muluk-muluk untuk cari apa? Cari sumber kehidupan kita, solusi dalam setiap masalah-masalah kita. Ketika kita dirunut kegelisahan, kemudian ketika kita diperhadapkan dengan musibah-musibah besar dalam kehidupan, dalam rumah tangga, Al-Quran solusinya.
Al-Quran suruh kita sabar, Al-Quran suruh kita sholat, agar kemudian hati kita jadi tenang, permasalahan hidup kita jadi berkurang, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya dari penjelasan tadi kemudian disebutkan bahwa Al-Quran menjadi satu-satunya sumber utama terkemuka di urusan agama kita. Al-Quran menjadi sumber utama dari setiap penjelasan-penjelasan syariat dalam agama kita. Maka disebutkan kalau ada perdebatan-perdebatan yang begitu kencang ya, sekarang lagi rame-ramenya ya, bubar sana bubar sini gitu ya, maka kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalikan segala sesuatu pada Quran. Quran menjadi sumber hukum kita, Quran menjadi sumber kehidupan kita, Quran menjadi sumber utama dari segala permasalahan hidup kita, menyelesaikan permasalahan hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menariknya adalah perjalanan Allah turunkan Al-Quran ini luar biasa. Saya kalau duduk-duduk pikir-pikir gitu ya, subhanallah, Allah takdirkan hidup kita ini di generasi-generasi akhir umat ini. Bapak dan ibu sekalian tidak pernah berpikir bahwa kenapa kita tidak hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemudian berpikir, jamaah dimuliakan Allah, memang jangan-jangan kita ini tidak pantas dalam hal menjaga keaslian dari Al-Quran ini. Jangan-jangan kita ini tidak mampu berkomunikasi dengan Al-Quran sebagaimana sahabat yang lainnya. Karena perjalanan Allah turunkan Al-Quran ini begitu luar biasa. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini turun dari perkataan Allah, Tuhan yang mulia. Al-Quran ini hadir dari Tuhan yang tidak ada kekuatan yang lain kecuali punya Dia. Al-Quran ini datang dari Allah yang begitu agung. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan Al-Quran ini kepada bukan sembarangan makhluk Allah. Tatkala malaikat Jibril mengambil amanah ini, Allah perintahkan untuk menjaga ini. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Malaikat Jibril menjadi malaikat mulia daripada malaikat yang lain. Karena apa? Karena Quran. Sebetulnya kalau kita mau lihat, malaikat Jibril ini sama dengan malaikat yang lainnya, dengan fungsi tugas yang sudah Allah sampaikan sama mereka. Disebutkan tuh dalam Quran surah At-Tahrim surat 66 ayat 6 tuh terkait dengan tugas dan kewajiban para malaikat pada Allah. Mereka taat dan tidak pernah ingkari apa yang Allah sampaikan sama mereka. Dan mayoritas malaikat begitu. Tapi subhanallah, ketika Al-Quran mampir di malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat. Allah muliakan dia. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, turun dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terbaik dari nabi-nabi yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, surga itu akan dibuka pintunya sebelum orang terbaik ini masuk duluan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selintas Nabi Muhammad SAW sama dengan manusia pada umumnya. Yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia pada umumnya adalah mendapatkan risalah. Jika kita lihat, risalah-risalah sejenis ini didapatkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW sama dengan 11 bulan yang lainnya.
Bahkan ketika kita baca surah At-Taubah terkait dengan 4 bulan yang dimuliakan, tidak ada nama Ramadan. Betul? Tapi kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mampir di Ramadan. Ramadan menjadi bulan termulia dari 11 bulan yang lainnya. Keagungan Al-Quran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malam yang 10 hari terakhir ini kita sedang mengejarnya. Malam ini sama dengan malam yang lainnya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, khairum min alfi syahr. Al-Quran mampir merubah segalanya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada dalam hati kita, na'udzubillah, mohon maaf kalau kita belum bisa baca Quran yang baik, kemudian kita merasa malu dengan usia kita. Mau usia anak-anak kah, mau usia sudah pemuda kah, mau usia sudah bapak-bapak kah, sudah kakek-kakek kah, mau kita belajar sama ustadz, mau sama guru, sama anak kita, sama cucu kita, kalau kita belum bisa baca Quran, belajar sama mereka. Bukan apa-apa Bapak dan Ibu sekalian, keutamaannya luar biasa. Nabi sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mata Allah, yakni mereka yang senantiasa belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan kepada yang lainnya. Dan bagi al-faqir, momentum Ramadan menjadi waktu terbaik kita untuk belajar Al-Quran. Karena tadi yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa Ramadan punya ketertarikan luar biasa dengan Al-Quran. Maka kalau Ramadan saja kita tidak mampu memaksimalkan itu, mau kita tunggu kapan? Karena setahu al-faqir, tidak ada bulan yang memberikan pengaruh besar dalam diri kita dalam rangka mendekatkan diri dengan Quran kecuali Ramadan. Dan ini kesempatan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada ketua DKM bikin program terkait dengan belajar baca Quran, ayo berlomba-lomba kita untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran. Jika ada perasaan malu dalam hati kita, biasa. Malu, malas, itu biasa. Tapi kalau dibiasakan, nanti jadi luar biasa dalam diri kita. Maka itu harus dilawan. Belajar Quran dari alif, bata dan seterusnya, belajar dari Fatihah. Kalau kita sudah mahir baca Quran, ajarkan kepada anak cucu kita. Minimal di rumah ba'da maghrib ajar anak-anak untuk baca Quran. Usahakan, saya ingat betul ceramahnya Ustaz Adi Hidayat sampaikan, kalau bisa Fatihah, Quran surah Al-Fatihah yang nanti dibacakan oleh anak-anak kita tahu dan mengerti dari lisan bapak dan ibunya. Karena subhanallah setiap hari dibaca oleh anak kita, pahalanya ngalir kebaikan untuk kita. Kita masih ingat jamaah yang dimuliakan Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam yang meninggal putus semua perkara kecuali 3 hal. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran.
Lebih tegas lagi kalau kita pakai perkataannya Imam Al-Ghazali, bahwa menghafal Al-Quran tidak wajib, tapi belajar tentang Al-Quran wajib. Imam Syafi'i pernah berkomentar, dikutip dalam sebuah buku, beliau bilang, kalau satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka menuntut ilmu tentangnya hukumnya wajib, kata Imam Syafi'i. Contoh solat, maka belajar tentang hukum-hukum solat wajib menuntutnya. Maka jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Maka dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau puasanya wajib, maka menuntut ilmu tentang puasa wajib. Kalau solatnya wajib, menuntut ilmu tentang solat hukumnya wajib. Begitu juga dengan belajar baca Quran, karena Al-Quran ini harus kita pelajari. Subhanallah, waktu usia kita dari 0 tahun sampai 30, 60, 70, 100 tahun pun gali isi daripada Al-Quran dah cukup. Dah cukup usia kita, ilmunya begitu luar biasa. Bahkan ada perumpamaan, kita celupkan tangan kita di air, kita jatuhin, ada tetesnya, begitu ilmunya, sisanya lautan itu masih besar yang belum kita dapatkan ilmu dari Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka coba kita sampaikan, ada kurang lebih 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Walaupun kalau coba Bapak dan Ibu buka websitenya Kementerian Agama, sekitar 7 dan 8. Tapi yang umum kita kenal, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, baca. Memang Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dan jangan dijadikan pajangan. Ketika ada Quran di rumah, baca. Kita tidak dituntut sehari harus khatam, kita tidak dituntut sehari harus baca 1 juz. Kita hanya dituntut untuk baca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, jamaah dimuliakan Allah, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Wah, dan Ibu, kita tahu ketika meninggal ada pun yang kita bawa, dan sebaik-baik pengadilan adalah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita kekurangan amal saleh, saat kita terlalu banyak dosa, Al-Quran hadir memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Jadi kita yang rajin baca Quran itu subhanallah jadi sahabat Quran. Walaupun kata para ulama sahabat Quran itu ada 4. Orang yang baca, orang yang mentadabburi, orang yang mengajarkan, kemudian yang mengamalkan isinya. Tapi dalam hal ini adalah baca. Gimana kita mau baca kalau kita tidak bisa membacanya? Maka tadi di awal saya sampaikan belajar Al-Quran. Ketika kita sudah mampu baca Quran, maka manfaatkan waktunya untuk digunakan belajar dan membaca Al-Quran. Yang lainnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap dari huruf-huruf itu Allah Subhanahu wa ta'ala balas 10 kali kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ketika kita bertransaksi dengan Al-Quran, kita nggak bakalan rugi. 1 menit
setengah jam, 1 jam, 2 jam kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca maupun mentadabburinya, insya Allah kita tidak akan pernah rugi. Karena setiap dari huruf yang kita baca, Allah balas 10 kali kebaikan, 10 kali pahala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yakni mentadabburi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah ke-47, surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubil aqfaluha. Ini Masya Allah, ini kalimatnya nih agak menampar kita betul. Maka kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan atau tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati kalian terkunci? Terkunci ini maksudnya mati, maksudnya jauh dari hidayah. Jangan-jangan hati kita tidak ada kecenderungan baca Quran karena hati kita sudah jauh dari hidayah. Oleh sebab itu ternyata di dalam Al-Quran ini, ternyata hati kita hidup ditentukan dengan sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran dalam ayat ini. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya ulangi bahwa kita tidak dituntut sehari harus khatam, sehari harus baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kita hanya dituntut untuk membacanya, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya setengah halaman, walaupun hanya 1 halaman, dan semua itu tidak butuh waktu lama. Selama-lamanya kita baca Quran, mungkin 1 juz bisa 1 jam. Udah paling lama tuh Pak. Kecuali Bapak baca Bismillah, itu kayak talakinya anak-anak SD gitu, itu memang bisa 2 jam itu Pak. Tapi kalau baca biasa, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah 1 jam. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah kita untuk mentadabburi ini? Bahwa kita di depan laptop kerja begitu berjam-jam dengan bersemangat-semangat gitu ya. Kemudian 1 hari kita luangkan waktu kita untuk baca Quran, jangan banyak-banyak dah, 1 halaman saja. Karena dalam hadis yang lain disebutkan baca Al-Quran karena derajat kita akan ditentukan di surah terakhir atau ayat terakhir yang kita baca. Dalam hadis yang lain juga disebutkan orang itu mulia dengan Al-Quran dan akan terhina ketika dia tinggalkan Al-Quran. Jadi kita ini luar biasa sebetulnya punya kitab yang Masya Allah. Dan saya bersyukur sampai hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya. Alhamdulillah. Allah yang turunkan, Allah yang jaga kitabnya. Dan Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu khawatir, sampai hari kiamat insya Allah Al-Quran ini terjaga keasliannya. Kalau ada sedikit pun orang yang sengaja untuk mengotak-atik, insya Allah ada yang akan mengetahuinya. Saya kalau tidak salah 2016 apa 17 saya pernah di masjid dapat ada sumbangan dari percetakan Quran, salah satu percetakan di Depok sana. Itu ngasih sekitar berapa 4 dus bawa ke masjid, Quran wakaf. Quran covernya bagus, tulisannya juga bagus juga, warni sedikit gitu ya. Dan Masya Allah ketua DKM pas nyampe di masjid langsung dibagikan, karena wakaf. Sebagian disimpan di masjid, sebagian dibagikan ke jamaah yang mau. Tiba-tiba Quran itu saya bilang ke ketua DKM-nya, saya juga minta 1, karena saya lihat bagus covernya. Baca. Kebetulan di Ramadan juga sudah sampai juz ke-7, kok ada agak aneh. Tiba-tiba dari sini loncat ke sini gitu ya. Buka-buka, saya kayak ragu gitu. Saya ambil Quran mungkin sekitar 4. Saya coba bandingin Qurannya. Ternyata Quran yang baru dibagikan itu ternyata punya kesalahan percetakan, lompat halaman. Akhirnya saya kasih tahu ke ketua DKM, saya kembalikan, tolong yang kemarin dibalikan, diinformasikan untuk dikumpulkan dan dikembalikan lagi ke percetakan.
Padahal cuma dikit aja. Dan subhanallah, yang kayak begini banyak. Teman-teman anak yang menghafal Quran tuh banyak. Ketika ketemu, jangan jauh-jauh, satu harakat saja hilang ketahuan. Semata-mata Allah ini yang turunkan Al-Quran, dan insya Allah Allah yang akan menjaga. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat mentadabburi Quran ini, kembali lagi jamaah, alhamdulillah kita sekarang dimudahkan dengan gadget. Al-Quran ada di aplikasi handphone, dan banyak sekali aplikasinya. Dan subhanallah, ketika kita mau ngaji tafsir pun sudah dalam bentuk bahasa Indonesia terjemahannya. Tafsir dari klasik sampai kontemporer itu alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Bahkan filenya bertebaran di internet, sisa di download. Mungkin dalam senggah kita, ketika kita punya masalah, ketika kita ada sesuatu yang mau kita cari, buka Quran, baca isinya, tadabburi melalui kalimat-kalimat tafsir yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Adem insya Allah. Memang Al-Quran ini luar biasa Pak. Bapak dan Ibu sekalian pernah mengalami ketika dalam sholat sendirian baca Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba menangis? Al-Quran ini luar biasa sebetulnya, menggetarkan hati kita, karena kita yakini bahwa tulisan-tulisan yang dicetak di atas lembaran-lembaran kertas itu bukan semata-mata tulisan biasa, melainkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita buka semua tafsir itu, di awal-awal itu ditulis sama mufassirnya, Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada malaikat Jibril, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membacanya bernilai ibadah. Hampir semua tafsir begitu tulisannya di awal-awal. Maka ini luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, yuk disambil kita baca satu halaman, setengah halaman, kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang sekiranya ini bersesuaian. Karena biasanya orang itu tertarik mempelajarinya karena dia sedang mengalaminya. Masalah tiba-tiba dia kekurangan harta, tiba-tiba dia dalam bisnisnya dia bangkrut, tiba-tiba dia dalam masalah apa, buka Quran. Di sana ada sejuta nasihat untuk kita. Tiba-tiba ada konflik dengan keluarganya, ada konflik dengan anaknya, bagaimana membangun komunikasi dengan anak seusia ini, bagaimana membangun komunikasi dengan tetangga, bagaimana membangun komunikasi dengan sesama muslim. Ada semuanya dalam Al-Quran. Sisa kita buka, kita baca, kita belajar isi. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah mengajarkannya. Tadi sudah disampaikan bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik di mata Nabi SAW bukan hanya belajar, tapi kemudian mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kita amalkan isinya. Ini poin ini yang menjadi poin yang begitu luar biasa. Kata Umar bin Khattab itu belajar Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini sekitar 3 juz ya. Itu sekitar 15 tahun lamanya. Para sahabat tuh mikir, kelasnya Umar belajar surah Al-Baqarah 15 tahun. Tapi ternyata kata para ulama, belajarnya Umar bin Khattab itu belajar baca, belajar mentadabburi, sampai Umar bin Khattab mengamalkan isinya. Isi dari surah Al-Baqarah. Masya Allah, ini yang harus kita teladani, karena banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita bahwa setiap amal kebaikan yang kita kerjakan pasti Allah balas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap yang kita lakukan kebaikan walaupun sekecil dzarrah. Dzarrah ini diterjemahkan biji sawi, tapi sesungguhnya lebih kecil daripada itu.
Setiap kebaikan yang kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keburukan yang kita laksanakan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian keempat kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang senantiasa harus kita perhatikan, senantiasa kita upayakan untuk kita amalkan. Kita membaca, kita mentadabburi isinya, kemudian kita ajarkan. Yang tadi sudah disampaikan, minimal sekali kita ajarkan kepada anak cucu kita. Minimal sekali surah Al-Fatihah yang dihafal oleh anak-anak kita, yang dibaca oleh anak cucu kita, minimal sekali itu diketahui dari lisan ayah atau kakek neneknya. Jangan sampai, bukan tidak boleh dia tahu dari orang lain, tapi minimal sekali, karena ini pahalanya Masya Allah. Sehari orang baca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, belum lagi hari-hari biasa. Di tempat-tempat belajar yang lain itu kalau mau mulai belajar, suruh baca surah Fatihah. Bagaimana kalau ayat itu yang dihafal oleh anak-anak kita, yang dibaca oleh anak-anak kita, kemudian tahu dari lisan kita. Apalagi kalau dia bisa baca Quran secara keseluruhan dan itu kita yang mengajarkannya, maka pahalanya tentu luar biasa. Ini tabungan akhirat kita yang paling the best pokoknya. Ini tabungan akhirat kita terbaik. Kenapa dibilang terbaik? Karena setiap hari dibaca, anak kita dapat pahala, mak bapaknya dapat pahala. Ketika kita sudah meninggal, ya, amalan kita sudah terputus semuanya. Yang mengalir adalah setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anak cucu kita. Ini kesempatan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini nasihat untuk diri saya dan kita semuanya, bahwa mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pegang Al-Quran kita. Jangan kita nunggu waktu luang baru baca Quran, tapi kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Karena kalau nunggu waktu luang, subhanallah, mohon maaf, ayah dan ibu semua di sini lebih sibuk daripada saya. Karena kalau kita dari sini kerjanya di Jakarta, naik mobil, macet di perjalanan, pulang-pulang malam, capek, makan, tidur, begitu dan seterusnya. Waktu liburan bersama anak cucu, kalau mau nunggu waktu luang, susah. Akan gak ketemu-ketemu nih. Nunggu waktu luang baru kita belajar Quran, susah. Karena kita masih dalam keadaan sibuk semua. Dan bukan tidak bermanfaat. Kesibukan urusan dunia itu bukan tanpa manfaat. Ya, kecuali ini ditujukan kemaksiatan, baru tidak punya manfaat. Tapi kalau kita kerja untuk cari nafkah buat anak istri, ini manfaat. Baca Quran juga manfaat. Tapi bagaimana kemudian kita luangkan waktu kita kasih space-nya sedikit buat Al-Quran kita. Minimal kita di mobil nyetel murattal, kalau ada yang nyopir kita buka Quran di handphone kah, di iPad kah, atau dimanapun itu. Di waktu istirahat kita, jam kantor, kita buka Quran. Di jeda waktu kita bersama anak-anak, kita sama-sama baca Quran. Syukur-syukur kalau pulang kerja sebelum maghrib, ba'da maghrib kita bikin halaqah Quran dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu, alhamdulillah 15 tahun ini saya di sekolah, di kampus, dan coba ikut bikin kurikulum Quran di sekolah. Sebetulnya itu saja programnya. Sebetulnya kita bisa bikin di rumah. Halaqah Quran itu ada gurunya satu, muridnya satu, jadi. Cuman kalau udah ke sekolah berubah namanya jadi keren, kurikulum namanya. Kalau di rumah sebetulnya itu saja, program-program juga. Kalau sudah sampai di lembaga itu jadi program. Padahal di rumah itu aja, ngumpul dengan anak baca Quran, ngumpul dengan anak belajar Al-Quran, ngumpul dengan anak tadabbur Quran.
Bapak dan Ibu jangan malu kalau anak kita duluan tahu baca Quran dan kita belum. Maksudnya tahu baca Quran ini karena anak-anak mungkin di sekolah belajar agama, makhrajnya lebih bagus daripada kita. Belajar sama anak cucu kita. Kenapa malu? Gak usah malu, Pak. Gak usah malu, Bu. Ajak anak kita, D atau kakak, tolong dengarkan Abi mau baca Quran. Kalau salah, biarkan dia betulkan. Dan ini juga saya pelajari cara terbaik membangun jiwa kepemimpinan anak. Jadi kasih kesempatan. Itu sebabnya kenapa saya bilang penting apa? Halaqah Quran kecil di rumah-rumah kita. Kalau anak kita sekolah di pesantren atau bagus pengetahuan agamanya, apa salahnya ba'da maghrib kumpul, bikin keluarga kecil kumpul, kemudian baca ayat Al-Quran, biar disampaikan sama anak kita. Boleh jadi dia lebih dengar ilmu duluan daripada kita. Jadi tidak perlu malu sebetulnya. Saya juga kadang-kadang agak bingung juga. Apa yang mendasari kita, kenapa kita belajar, kenapa kita menuntut ilmu kepada orang yang lebih muda dari kita, kenapa kita malu? Saya juga belum mengerti sampai hari ini. Ada orang yang sering saya temukan, nanti ajalah sama ustadz yang itu. Sebetulnya mau dan tidaknya belajar bukan pada ustadznya, tapi pada jiwa kita sebetulnya. Ada banyak kisah sebetulnya yang dijelaskan. Ada salah satu ulama besar di Damaskus, sudah usia 50 tahun lebih, dan pada akhirnya kemudian dia jadi ulama besar, melahirkan ulama-ulama di Damaskus. Dan kemudian dia belajar ke siapa? Syekh yang usianya lebih muda daripada beliau. Duduk belajar. Dan tidak perlu malu kalau kita belajar Quran dengan anak cucu kita di rumah. Bikin halaqah kecil, bikin kelompok-kelompok kecil, belajar dengan anak cucu kita di rumah, itu jauh lebih baik. Karena sekali lagi bahwa kita bukan orang yang tidak punya aktivitas, kita bukan orang yang cuman duduk di rumah saja, karena kita punya aktivitas rutin yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Maka waktu yang paling tepat adalah kita berikan meluang sedikit untuk di ba'da maghrib kita kumpul dengan keluarga kita untuk kita belajar Al-Quran, kita baca secara bersama-sama, dan coba kita belajar untuk mentadaburi 1-2 ayat dari isi Al-Quran. Dan yang terakhir, bagaimana kita untuk mengamalkan dari setiap apa yang telah kita baca dan kita tadabburi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa ana sampaikan di kesempatan kali ini. Tentu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah terima segala amal kita, Allah karuniai kita rezeki yang halal dan baik, dan Allah terima segala tuntutan ilmu kita. Allah karuniai kita anak yang soleh dan soleha. Allah karuniai kita anak dan istri yang mengindahkan pandangan mata dan hati kita. Itu saja yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari diri pribadi saya yang khilaf dan kurangnya ilmu pengetahuan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.